Bab 1416. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, sebab, salah satu jendela kebetulan bisa melihat pintu masuk Feiyundu melalui awan dan kabut di bawah. Artinya, ketika mereka tiba di Feiyundu, mereka sepenuhnya diremehkan oleh Lu Chen. Setelah mereka datang ke Feikudu, hampir setiap gerakan yang mereka lakukan dikendalikan oleh Lu Chen. Dan mereka mengira mereka telah menghancurkan Lu Chen, dan karena suasana hati mereka sedang baik, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Lu Chen sedang mengintip mereka, yang cukup memalukan. Tapi rasa malu tetaplah rasa malu, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan semuanya telah hilang, apalagi yang bisa mereka katakan. Untungnya, Lu Chen tidak mengatakan apapun yang mempermalukan mereka, dan Ming Yue serta Xiao Wan menyambut mereka dengan hangat, jadi masalah itu berlalu begitu saja. Apalagi, mengalahkan Lu Chen sampai kehabisan nafas. Ini tidak mungkin. Jika Anda ingin menghajarnya, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Setelah mengalahkan Lu Chen, mereka tidak akan pernah ingin mengambil kembali Ming Yue dan Xiao Wan ke kekuasaan mereka. Setelah meminum secangkir teh spiritual, makan sepuasnya, dan mengobrol sebentar, Ling Chang dan Song Men akhirnya merasa lebih baik. Siapa perempuan ini? Melihat pria misterius di sebelah Lu Chen, yang selalu mengenakan jubah hitam dan kerudung untuk menutupi wajahnya, Song Men mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai seorang wanita, Song Men sekilas tahu bahwa pria berjubah hitam itu juga seorang wanita. Karena betapapun longgarnya jubah hitam, sosok wanita tidak akan pernah bisa diubah. Dia adalah teman saya, kata Lu Chen. Tidak ada orang luar di sini, kenapa gadis ini tidak melepas tudung kepalanya? Song Men bertanya lagi, tetapi saat dia bertanya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Karena dia dan Ling Chang adalah orang luar. Maaf, saya sudah dalam perjalanan selama beberapa hari, dan pikiran saya sedikit bingung. Song Men dengan cepat meminta maaf. Hanya saja tidak nyaman bagi temanku untuk melepas topinya. Kakak senior Song Man jangan tersinggung. Lu Chen berkata begitu. Di pasukan kecilmu, ada banyak orang yang berpakaian persis seperti dia. Bukankah nyaman bagi mereka untuk menunjukkan warna aslinya? Ling Chang memandang pria pendiam berbaju hitam itu dan berkata begitu. Ya, itu tidak nyaman, kata Lu Chen. Sekarang Lu Chen berkata demikian, Ling Chang dan Song Men berhenti bertanya, bagaimanapun, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan mereka hanya sedikit penasaran. Setelah 2 hari penuh menunggu, Legiun Zelot tiba di Feiyundu, dan akhirnya semua orang berkumpul. Saat bertemu, semua anggota fanatik Legion sangat senang, kecuali Ling Yan yang tidak senang. Pada akhirnya, Lu Chen memintanya untuk melindungi Legion, bagaimana dia bisa bahagia. Sialan Lu Chen, tidak apa-apa menipu gadis ini menjadi tentara. Jika kamu tidak membiarkan gadis ini mengawal ratu, gadis ini ingin kamu terlihat baik cepat atau lambat. Ling Yan bergumam dengan marah, tapi Ruhua mendengarnya. Apa katamu? Kamu memberitahu nona tuaku lagi. Ruhua memegang 2 palu raksasa di satu tangan dan mengambil lubang hidungnya di tangan lainnya, dan menoleh dengan dingin. Apa yang gadis ini katakan, apa pentingnya bagimu? Ling Yan mengerutkan kening, menoleh dan membuang muka, tidak ingin melihat Ruhua yang indah seperti bunga ini. Jika kamu menjelek-jelekkan Lu Chen, itu bukan urusanku. Ruhua mengeluarkan jari-jarinya yang tersangkut di lubang hidungnya, dan membersihkannya. Jangan mengira kamu adalah orang yang berkarakter bijak, jadi kamu berani bertindak lancang di depan nenekku. Latihan, gadis ini, tidak memukul wanita. Ling Yan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Jangan melihat ketidakpedulian Ling Yan terhadap Ruhua di permukaan, dia sudah panik di dalam. Memang benar dia adalah orang bijak yang kuat, tapi dia adalah seorang pemanah, dan kelemahannya adalah dalam pertarungan jarak dekat. Ruhua adalah orang kuat alami, jika kamu berlatih dengannya, kamu pasti akan berlatih pertarungan jarak dekat. Dia adalah seorang bijak yang agung, setinggi bunga, 2 alam besar, jika dia benar-benar berkompetisi dalam seni bela diri, dia hanya bisa mengakomodasi gaya permainan Ruhua. Tapi sungguh kentut dalam pertarungan jarak dekat. Ruhua memiliki kekuatan yang besar dan dapat bertarung di level yang lebih tinggi. Rata-rata yang mulia tubuh emas bukanlah lawan Ruhua. Bahkan, Ruhua dapat melakukan beberapa trik melawan orang bijak yang berbudi luhur. Jika dia melawan Ruhua dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan kalah,
tetapi jika dia ingin menang, tidak ada kemungkinan, paling-paling seri. Hasil imbang antara orang bijak yang agung dan yang mulia Qing Tian sama saja dengan kekalahan. Itu sebabnya dia tidak ingin berlatih apapun dengan Ruhua. Jika dia ingin berlatih, dia bisa berlatih serangan jarak jauh. Dia bisa membuat lawannya salah. Di Feiyun Ferry, sebuah kapal besi hitam raksasa akan berlayar, dan tujuannya adalah benua tengah. Semua orang yang perlu menyeberangi laut terlarang membeli tiket dan menaiki perahu satu demi satu. Dan di titik tiket di bawah kapal raksasa besi hitam, Ling Chang sangat marah. Pencatut, harga tiket sebenarnya naik 10 kali lipat. Apakah Anda di sini untuk urusan bisnis, atau Anda di sini untuk merampok? Ternyata Ling Chang mengetahui bahwa tiket menyeberangi laut terlarang tidaklah mahal, 20 kati batu roh bermotif biru per tiketnya. Tetapi ketika Ling Chang pergi untuk membeli tiket, dia menemukan bahwa harga tiket telah naik 10 kali lipat, dan untuk sepotong 200 kati batu roh bermotif biru, dia akan dihantui jika dia tidak marah. Kali ini Lu Chen memimpin seluruh pasukan untuk mengikutinya ke benua tengah, demi Ming Yue dan Xiao Wan, dia menyiapkan tiket untuk semua orang. Harganya hanya 5.000 tiket, dan masing-masing 20 kati batu roh butiran biru, jadi totalnya hanya 100.000 kati batu roh butiran biru. Sebagai elit dari Istana Binatang Roh, dia masih bisa mendapatkan 100.000 kati batu roh bermotif biru. Tapi tiket perahunya meningkat 10 kali lipat, dan 5.000 orang membutuhkan 1 juta kati batu roh berbutir biru, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya. Gabungan batu roh berpola biru dia dan Songman tidak melebihi 300.000 kati. Tuanku, laut terlarang akhir-akhir ini tidak damai, risikonya sangat tinggi, dan harga tiket kapal harus dinaikkan. Seniman bela diri yang menjual tiket hanyalah Yang Mulia Bumi. Melihat orang bijak tulang giok marah saat ini, dia tidak bisa menahan panik. Kapan laut terlarang akan damai? Bagaimana bisa tidak ada resiko saat melintasi laut terlarang? Ling Chang berkata dengan marah, bahkan jika harganya dinaikkan, tidak seperti ini. Tiba-tiba harganya naik 10 kali lipat. Jika kamu ingin mengambil uang, katakan saja. Tuanku, sepertinya Anda sudah lama tidak membeli tiket kapal. 20 kati batu roh berbutir biru adalah tiket kapal. Itu setahun yang lalu. Penjual tiket berkata dengan gemetar, binatang laut sudah sering menyerang kapal feri tahun ini, menyebabkan banyak kerugian bagi Samsung, jadi dia harus menaikkan tiket kapal untuk menebusnya. 10 kali lipat tiket kapal telah dinaikkan terus-menerus selama ini, tahun lalu, tidak sekaligus dari. Sudah setahun. Ling Chang tercekik sejenak, lalu teringat bahwa dia sudah lama tidak memperhatikan harga tiket dan pengetahuannya tentang harga tiket masih terhenti beberapa tahun yang lalu. Sejak menjadi orang suci, ia tidak perlu membeli tiket untuk menyeberangi laut terlarang dengan kapal raksasa besi hitam tersebut. Sebab, Samsung punya aturan bahwa jika Anda seorang bijak ke atas, Anda bisa naik perahu secara gratis. Tentu saja, Samsung tidak merugi dalam bisnisnya. Orang suci itu bebas, itu karena mereka menghargai kekuatan tempur orang suci. Menyeberangi laut terlarang sangat beresiko. Setelah diserang oleh binatang laut, para prajurit dari seluruh kapal raksasa besi hitam harus keluar untuk melawan. Dan untuk melawan binatang laut, orang suci adalah kekuatan utama. Oleh karena itu, demi keselamatan penyeberangan laut, Samsung berharap akan ada sebanyak mungkin orang suci di setiap kapal besi hitam raksasa, jadi mengapa dia menagih orang suci tersebut? Orang bijak tingkat tinggi seperti Ling Chang yang telah memperbaiki tulang giok bahkan lebih diterima di kapal, dan mereka dapat tinggal di kabin kelas atas secara gratis. Tuanku, Anda bisa naik perahu sesuka Anda tanpa membeli tiket, kata penjual tiket dengan hormat. Tapi, hari ini saya bawa 5.000 orang, apakah gratis? Ling Chang mencoba bertanya, maaf, tuanku, orang bijak dan di bawahnya tidak bisa bebas, ini adalah aturan Samsung, dan penjahat tidak bisa membantu. Kata penjual tiket tak berdaya. Ini, Ling Chang tercekik, merasa tidak berdaya dan tidak dapat berbicara. Songman juga terlihat cemas, betapa memalukannya dia tidak mampu membeli tiket kapal di depan banyak orang. Seperti Ling Chang, dia tidak menyangka harga tiketnya naik 10 kali lipat, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan 1 juta kati batu roh bermotif biru? Jika kamu benar-benar ingin menyerah pada orang-orang seperti Lu Chen, akankah Ming Yue dan Xiao Wan ikut dengan mereka? Tentu saja tidak. Ming Yue dan Xiao Wan adalah orang-orang Lu Chen, yaitu anggota legiun itu.
Jika bukan karena metode budidaya yang cocok dari Istana Binatang Roh dan Istana Qingming, Ming Yue dan Xiao Wan tidak akan pergi bersama mereka. Oleh karena itu, dia dan Ling Chang harus berurusan dengan pasukan Lu Chen, jika tidak, mereka tidak akan bisa membawa pergi Ming Yue dan Xiao Wan. Di tempat lain, dia dan Ling Chang dapat mengandalkan kultivasi mereka untuk melakukan sesuatu secara paksa. Tapi Feri Fei Yun adalah situs Sang Zong, dan feri tersebut juga dioperasikan oleh Sang Zong. Sekalipun raja yang sebenarnya ada di sini, dia tidak berani membuat masalah. Kakak senior Ling Chang, semuanya ada di sini bersama kita, mereka harus naik perahu bersama, dan kita tidak boleh menyerah. Song Men takut Ling Chang tidak menanganinya dengan baik, jadi dia tidak punya pilihan selain mengingatkannya. Aku tahu, semua orang harus naik perahu, tapi aku tidak bisa memikirkan cara. Ling Chang menggaruk kepalanya, mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata, jika memang tidak memungkinkan, ayo kita naik kapal tuan. Ah, Song Men terkejut. Tuanku, jangan. Penjual tiket bahkan mengubah wajahnya. Jika dua orang suci tulang giok di depannya benar-benar ingin mengambil kapal tuan, maka akan ada masalah besar. Hanya ada satu orang bijak berbutir tulang yang duduk bertanggung jawab atas kapal raksasa besi hitam, dan dia tidak akan pernah berani menghentikan orang bijak bertulang giok itu. Masalahnya adalah kedua orang bijak tulang giok ini melanggar aturan Sang Zong. Di sisi lain laut terlarang, di kapal feri di Zhongzhou, mungkin ada beberapa orang kuat dari Sang Zong menunggu mereka yang akan menaiki kapal tuan. Pada saat itu, nasib kedua orang suci tulang giok ini akan menyedihkan. Pada saat ini, di antara kerumunan, tawa Lu Chen keluar. Kakak senior Ling Chang benar-benar orang yang menarik, dia bahkan bisa menaiki perahu tuan, saya sangat mengaguminya. Lu Chen, itu bukan urusanmu, tenanglah dan berhenti membuatku malu. Ling Chang kesal, dan ketika dia mendengar ucapan sinis Lu Chen, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jika memang tidak ada jalan lain, mengambil kapal tuan juga merupakan pilihan. Lu Chen tidak diam, dan melanjutkan, ini masalah besar. Ketika kita sampai di benua tengah, biarkan Sang Zong menghajarnya. Mudah bagimu untuk mengatakan, jika kamu berani duduk di kapal tuan Sang Zong, tidak sesederhana dipukuli. Melihat level rendah Lu Chen, penjual tiket tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan berkata, ketika saatnya tiba, kalian semua akan dihukum berat, mulai dari menghapuskan kultivasi kalian, hingga mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kalian, aku juga tidak bisa menahanmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ling Chang dan Song Men membiru, dan mereka mulai mempertimbangkan apakah tindakan ini layak dilakukan. Ambil kapal tuan, itu hanya berbicara, bagaimana kita para pejuang agung bisa melakukan hal-hal tingkat rendah seperti itu. Begitu Lu Chen mengatakan ini, Ling Chang yang berada di sebelahnya hampir muntah 3 liter darah di tempat. Jika bukan karena tanaman merambat pinus, Ling Chang akan menamparnya, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menamparkan Lu Chen setengah mati. Bukankah tujuan menaiki kapal tuan untuk membawa orang seperti Anda, Lu Chen, ke benua tengah? Tidak apa-apa bagimu, Lu Chen, untuk tidak berterima kasih, tetapi kamu masih terus melontarkan komentar sinis, mengatakan bahwa perilaku seperti ini rendah. Bukankah ini menamparkan wajahnya di depan semua orang? Namun, di saat berikutnya, tingkah laku Lu Chen membuat Ling Chang hampir muntah 30 liter darah di tempat. Lu Chen tiba-tiba membuka cincin luar angkasa dan mengeluarkan 1 juta kati batu roh bergaris biru berkualitas rendah. Di benua Yuanwu, tidak banyak batu roh bergaris biru berkualitas tinggi, jadi batu roh bergaris biru yang beredar umumnya berkualitas rendah. Lu Chen memiliki banyak batu roh berbutir biru berkualitas rendah di tangannya, dan 1 juta kati bahkan tidak setetes pun dalam ember. Oleh karena itu, jika Ling Chang tidak mau muntah darah, dia akan menjadi hantu. Sial, Lu Chen, kamu punya uang, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Anda sengaja ingin mempermalukan saya, bukan? Kembalikan kapal tuan, aku tuan adikmu. Petugas tamu yang terhormat, silakan naik ke kapal. Penjual tiket tiba-tiba tersenyum, dan sikapnya terhadap Lu Chen tiba-tiba berubah, penuh hormat. Aku tidak menyangka, kamu awalnya adalah seorang tiran lokal. Ling Chang menahan napas, dan berkata kepada Lu Chen, jika kita mengetahui hal ini, kita tidak akan menyeberangi laut dengan perahu, dan hanya menyewa pesawat luar angkasa. Ah, mendengar ini, Lu Chen berteriak kaget, meraih lengan Ling Chang,
dan berkata, apakah ada pesawat luar angkasa di sini di Wastelen Timur? Kemana? Ayo pergi sekarang, kenapa kita tidak naik feri? Jauh lebih nyaman naik pesawat luar angkasa secara langsung. Ah, Ling Chang juga tercengang, dia hanya berbicara dengan santai, tetapi dia tidak menyangka Lu Chen akan serius, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya untuk beberapa saat. Lu Chen, pesawat luar angkasa itu terlalu mahal, kami tidak mampu membelinya. Melihat rasa malu Ling Chang, Song Men bergegas untuk merapikan keadaan, mari kita lebih pragmatis, ayo menyeberangi sungai dengan perahu. Siapa bilang kita tidak bisa duduk diam? Dengan kakak laki-laki di sini, kita mampu membelinya. Pada saat ini, suara Fei Long keluar dari kerumunan. Tahukah kamu berapa biaya untuk mengemas pesawat luar angkasa? Song Men memandang Fei Long dan tidak bisa menahan cemberutnya. Saya belum pernah ke benua tengah, tapi saya tahu bahwa 50 juta kati batu roh bermotif biru dibutuhkan untuk menyewa pesawat luar angkasa. Tanpa diduga, Fei Long secara akurat menyebutkan harga paket pesawat luar angkasa tersebut, yang sedikit mengejutkan Song Man. Memang harganya, tapi bagaimana kamu tahu? Ling Chang menyela untuk bertanya. Karena, kakak laki-lakiku telah menyewa pesawat luar angkasa. Fei Long menunjuk ke arah Lu Chen, dan Ling Chang serta Song Men kembali tercengang di tempat. Apakah kamu sudah mengemasnya? Ling Chang memandang Lu Chen dengan ekspresi sangat curiga. Saya melakukannya. Lu Chen mengangguk dengan serius dan menjawab dengan jujur. Kamu punya tas di kepalamu? 50 juta kati batu roh berbutir biru, bisakah kamu mengeluarkannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu berada di luar tiran lokal? Ling Chang berkata dengan nada menghina, bahkan di istana binatang rohku, hanya tuan istana yang hampir tidak mampu membeli pesawat luar angkasa. Bisakah Anda membandingkannya dengan tuan istana saya? Saudara senior Ling Chang, Lu Chen benar-benar mencarter pesawat luar angkasa, dan terbang kembali ke Sekte Xuantian Dao dari benua tengah. Tuan muda saya benar-benar menyewa pesawat luar angkasa, dan seluruh Sekte Tao Xuantian dapat membuktikannya. Waner juga menggema dan berkata demikian. Kami bisa membuktikannya. Para prajurit dari 4.000 legiun berkata serempak. Adapun Linghua dan 1.000 pejuang spiritual, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka datang kemudian dan tidak mengetahuinya. Kemudian, Ling Chang dan Song Men membuka mulut lebar-lebar, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun, apakah Lu Chen mencarter pesawat luar angkasa atau tidak, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi dengan begitu banyak orang yang membuktikannya, fakta bahwa Lu Chen telah menyewa pesawat luar angkasa pada dasarnya benar. Terlebih lagi, Ming Yue dan Xiao Wan akan menjadi adik perempuan mereka, jadi mereka sangat kredibel. Jadi, kakak senior Ling Chang tidak perlu khawatir tentang uang, semuanya ada di tanganku, bawa saja aku mencari pesawat luar angkasa. Lu Chen menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Ini, saya itu, hanya bercanda, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Ling Chang sangat malu bahkan dia tergagap saat berbicara. Alasan mengapa Ling Chang merasa malu adalah karena tidak ada pesawat luar angkasa di Wastelen Timur, di mana dia bisa menemukan pesawat luar angkasa untuk Lu Chen. Tapi, aku sungguh-sungguh. Namun, Lu Chen terus membicarakan masalah ini. Jika dia tidak semakin mempermalukan Ling Chang yang sombong ini, itu tidak akan berakhir. Tentu saja dia tahu bahwa tidak ada pesawat luar angkasa di Wastelen Timur. Jika ada pesawat luar angkasa, dia pasti sudah membawa semua orang ke sana untuk menyewa kapal tersebut. Bukannya tidak ada uang, lalu kenapa susah sekali bepergian dengan perahu? Oke, berhenti bicara, kapalnya akan berangkat, semuanya naik ke kapal. Melihat Ling Chang tidak akan berakhir dengan baik, Song Men buru-buru menyeret Ling Chang ke kapal raksasa besi hitam, dengan enggan menyelesaikan rasa malunya. Lu Chen sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar, dia terlalu sombong dan penuh kebencian. Sebaliknya, Ling Chang sangat marah, dan berkata sambil berjalan, jangan beri saya kesempatan, jika tidak, anak ini pasti akan diberi pelajaran yang mendalam. Tenang, jangan sepengetahuan dia. Song Men menghibur, kamu adalah seorang bijak tulang giok, dan kamu memiliki peluang bagus untuk melangkah lebih jauh dan menjadi raja sejati. Lu Chen hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, dan dia berada ribuan mil, aku tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengannya, tapi itu karena dia sangat marah. Ling Chang berkata dengan marah, dia sengaja membuatmu marah. Song Men tersenyum dan membujuk,
Saudara Ling Chang, terkadang kamu harus meletakkan kesombonganmu di depan juniormu. Mereka adalah junior, dan kultivasi mereka jauh di belakangmu, jadi kamu tidak perlu terlalu sombong di depanmu, mereka. Karakterku seperti ini, mereka suka berdiri atau tidak, dan mereka tidak akan dirobohkan. Ling Chang tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan arogan, dalam perjalanan seni bela diri, yang kuat dihormati. Basis kultivasi saya lebih tinggi dari mereka, dan saya adalah dewa mereka. Jika junior mereka ingin mengangkat kepala mereka dalam di hadapanku, mereka harus menggunakan wilayah mereka untuk berbicara, atau kekuatan bertarung yang berbicara, tidak ada pilihan ketiga. Song Men menghela nafas dan berhenti membujuk. Karakter Ling Chang selalu seperti ini, dia berusaha terlalu banyak membujuknya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya lagi. Kapal raksasa besi hitam ini cukup besar, dengan tinggi 100 kaki, lebar 100 kaki, dan panjang 1000 kaki, dengan puluhan lantai kabin penumpang dan ruang kargo. Kalau hanya diisi penumpang saja sudah lebih dari cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Hanya saja belum banyak penumpang yang melintasi laut terlarang menuju benua tengah. Tidak lebih dari 10.000 penumpang di kapal ini, termasuk 5.000 orang seperti Lu Chen. Namun, muatan utama perjalanan ini bukanlah penumpang, melainkan kargo. Ribuan penumpang ini adalah pedagang, dan mereka mengirimkan kargo dalam jumlah besar. Ruang kargo kapal raksasa itu terisi, dan bahkan sebagian kabin penumpang pun terisi. Tentu saja, barang yang perlu dikirim adalah benda hidup atau barang khusus, dan tidak boleh dimuat di luar angkasa. Jika tidak, Space Ring berkapasitas besar dapat menampung semua barang di dalamnya, tidak perlu mencari kapal raksasa untuk mengirimkannya, dan biaya pengirimannya masih sangat mahal. Berlayar, mengikuti teriakan sang kapten, beberapa pelaut membuka ruang bakar dan menambahkan batu roh bergaris biru untuk menyuntikkan tenaga ke seluruh kapal raksasa. Setelah beberapa saat, kapal besi hitam raksasa itu perlahan mulai bergerak, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, meninggalkan dermaga, menuju pantai yang jauh. Setelah berlayar ribuan mil, kapal besi hitam raksasa itu benar-benar meninggalkan jangkauan Feyundu dan secara resmi memasuki laut terlarang yang berbahaya. Meskipun Feyundu terletak di pesisir laut terlarang dan terancam oleh binatang laut, namun tidak pernah diserang oleh binatang laut. Alasannya adalah dengan Feyundu sebagai pusatnya, terdapat batasan kuat yang mencegah hewan laut mendekatinya, dengan radius ribuan mil. Jika bukan karena ini, Feyundu pasti sudah lama dihancurkan oleh binatang laut, dan tidak ada perahu yang berani datang ke sini untuk berlabuh, apalagi naik perahu melintasi laut. Meski kecepatan kapal raksasa besi hitam itu tidak secepat pesawat luar angkasa, namun juga sangat cepat. Setelah 1 jam, ia berlayar ratusan juta mil jauhnya. Tentu saja, kecepatan terbang di atas Yang Mulia jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapal raksasa besi hitam. Tapi laut terlarang bukanlah daratan. Ada pembatasan yang lemah di laut terlarang. Orang-orang dilarang terbang di laut terlarang, dan mengonsumsi banyak energi. Tidak cocok untuk terbang di laut terlarang di bawah Raja Sejati. Bahkan jika orang suci tulang giok terbang di langit di atas laut terlarang, dia dapat terbang hingga 100 juta mil, dan stamina serta esensi sejatinya akan habis saat itu. Lebih penting lagi, semakin tinggi penerbangannya, semakin berat tekanannya dan semakin besar pula konsumsinya. Kecuali pesawat luar angkasa, manusia tidak bisa terbang di ketinggian untuk waktu yang lama. Bahkan jika Lu Chen meminta Xiao Wan dan Ling Hua memasukkan energi pada saat yang sama, dia tidak mampu membeli konsumsi sebesar itu. Seni suci kayu Dewa Xiao Wan dan aura khusus Ling Hua juga memiliki batas kemampuannya, dan tidak mungkin mengirimkannya ke Lu Chen sepanjang waktu. Meskipun laut terlarang berbahaya, terdapat banyak energi spiritual. Semakin dalam wilayah laut, semakin tinggi konsentrasi energi spiritualnya, yaitu ratusan ribu kali lipat. Ini tidak sebanding dengan hutan belantara timur. Setelah berlayar seharian, kami memasuki kawasan laut yang unik. Pemandangan lautnya begitu indah sehingga hampir semua orang tidak tinggal di kabin dan berlari keluar untuk menikmati pemandangan. Air laut berwarna ungu, dengan gelombang ungu sejauh ratusan juta mil, membentang sejauh mata memandang. Di bawah sinar matahari, permukaan laut memantulkan cahaya ungu, mewarnai seluruh langit menjadi biru keunguan seperti kristal, membuat seseorang merasa seperti berada di batu kecubung yang sangat besar. Laut ungu yang indah. Di dek, Ming Yue memegang lengan Lu Chen dan meletakkan kepalanya di bahu lebar Lu Chen, mabuk oleh pemandangan yang indah.
Waner juga berada di samping Lu Chen, tapi dia tidak memegang lengan Lu Chen, dia hanya memperhatikan kecantikan ungu itu dengan tenang. Lingwa yang mengenakan jubah hitam berdiri di belakang dan memperhatikan Lu Chen, karena tudungnya ditarik begitu dalam hingga menutupi wajahnya, dan ekspresinya tidak terlihat sama sekali. Setelah beberapa lama, Lingwa menoleh dan melihat ke timur jauh melalui langit yang penuh warna biru dan ungu, dan ada pantai lainnya, yaitu benua tengah. Tiba-tiba, di kejauhan laut terlarang, seberkas udara ungu perlahan muncul, terbang menuju arah ini. Ki ungu datang dari timur. Lingwa mengangkat kepalanya karena terkejut, memperlihatkan sepasang mata yang indah, menatap garis ungu itu dengan cermat. Ki ungu datang dari timur. Pertanda baik, sekali dalam sejuta tahun. Di dek, banyak orang juga memperhatikan udara ungu terbang dari timur, dan langsung berteriak. Dalam sekejap, hampir 10.000 penumpang di dek yang menyaksikan pemandangan menjadi gelisah, dan terjadi banyak diskusi. Jika udara ungu mendarat di kapal, bukankah semua orang akan menjadi kaya dan sejahtera? Kirimkan adikmu, dan kamu akan mendapatkan salebnya. Udara ungu tidak melambangkan kekayaan, tapi kekuasaan. Benar, udara ungu datang dari timur, menyiratkan bahwa langit telah turun menjadi kekuatan besar dan orang-orang juga ada di sini. Ngomong-ngomong soal manusia, siapakah orang Sri Lanka? Itu Kaisar Agung. Omong kosong, umat manusiaku bahkan tidak memiliki kaisar manusia, bagaimana bisa ada kaisar yang hebat? Legenda, energi ungu datang dari timur dan turun dari sisi lain. Siapakah kaisar masa depan umat manusia? Apakah kamu percaya pada legenda itu? Legendanya bisa dipercaya, babi juga memanjat pohon. Selama udara ungu turun ke arahku, bagaimana jika aku memanjat pohon itu? Semua orang di sekitar bersemangat, menunggu dengan penuh semangat, berharap diberkati dengan energi ungu dan mencapai langit dalam satu langkah. Bahkan dua orang bijak tulang giok yang berpegangan tangan penuh dengan ekspektasi terhadap energi ungu itu. Saudara senior Ling Chang, konon energi ungu yang ditambahkan ke dalam tubuh dapat membuktikan kaisar, apakah ini benar? Junior Sister Songman, legenda ini tertinggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu, tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Saya harap itu benar. Dengan cara ini, energi ungu akan ditambahkan pada Anda dan saya. Di masa depan, Anda akan menjadi kaisar, atau saya akan menjadi kaisar. Siapapun yang menerapkan energi ungu ini tidak terserah siapapun yang memutuskan, itu jalan surga. Saya dan manusia lainnya hanya bisa menuruti takdir. Kakak senior Ling Chang, aku punya ide. Saat energi ungu datang, kamu akan terbang untuk menyerap energi ungu dan memaksakannya padamu. Ini berlawanan dengan langit, akan disambar petir. Apa yang kamu takutkan? Kami bahkan selamat dari malapetaka, dan kami masih takut dengan petir. Ini dia, selama kamu menerima Ziki, Ziki itu milikmu, artinya Dao surga telah menunjukmu. Jika itu bukan milikmu, kamu tidak bisa mengambilnya, kan? Masuk akal, kakak senior Ling Chang, bersiaplah, ketika Ki Ungu akan tiba. Tidak ada orang yang bisa bersaing denganmu, tapi Lu Chen itu, didewakan dan memiliki banyak trik. Aku khawatir dia akan memimpin. Haha, jangan khawatir tentang itu. Jika Lu Chen mengambilnya, aku bisa menekannya ke geladak hanya dengan satu pukulan telapak tanganku. Apakah dia bertarung demi Wall? Pokoknya, lebih baik berhati-hati. Aku tidak nyaman dengan Lu Chen. Aku selalu merasa dia akan mencuri energi ungumu. Jangan khawatirkan dia, aku punya cara untuk menghadapinya, tapi kamu juga bisa mengambil Ziki. Selama kamu mendapatkan Ziki, itu tidak ada bedanya dengan milikku, aku sama tersanjungnya. Saudari junior Songman, jika aku keturunan Ziki dan menjadi kaisar di masa depan, kamu akan melakukannya jadilah selir kekaisaran. Kakak senior Ling Chang, kakak muda Songman, Ling Chang dan Songman menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, mereka berpelukan terlepas dari kerumunan di sekitar mereka, dan melihat ke udara ungu yang ada, terbang semakin dekat, mata mereka penuh dengan kerinduan yang tidak disengaja. Di sisi lain Dek, Lu Chen menatap udara ungu dengan ekspresi serius, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Ming Yue dan Waner sangat bersemangat, dan mendorong Lu Chen untuk menjemput Ziki, jangan menunggu Ziki menambahkannya, Tian Dao tidak bisa mempercayainya. Lu Chen, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu tidak ingin merebut Ziki di sini? Tuan muda, Ziki sangat cepat, kamu harus bersiap terlebih dahulu.
Melihat Lu Chen terdiam, Ming Yue dan Waner berkata demikian. Energi ungu datang dari timur, turun ke tubuh itu, menentang takdir, dan membuktikan Kaisar Agung. Lu Chenjian mengerutkan kening, wajahnya serius, itu hanya legenda, jelas tidak sesederhana itu, sepertinya aku pernah melihat udara ungu seperti ini sebelumnya. Apakah kamu melihat Ziki? Ming Yue bertanya dengan heran. Saya pernah melihatnya, tapi untuk sementara, saya tidak ingat di mana saya melihatnya. Pokoknya, jangan percaya jika energi ungu datang dari timur dan turun dari sisi lain, itu akan membuktikan omong kosong Kaisar. Saya benar-benar percaya bahwa setelah membuktikan Dao, energi ungu akan datang dari timur dan turun padanya. Berbicara tentang berada di sini, Lu Chen tiba-tiba menamparkan kepalanya. Ngomong-ngomong, saya ingat, ketika saya melihat Kaisar Feng Yao, ada aura ungu samar di tubuhnya, mungkinkah aura ungu yang saya lihat adalah keagungannya? Petik 2. Kapan kamu bertemu Feng Yao? Saat ini, pertanyaan Linghua datang dari belakang. Lu Chen menjawab, Linghua menyerah dan berhenti terlibat dalam topik Kaisar Feng Yao. Namun, Linghua mengucapkan kalimat lain, Lu Chen, tidak peduli apakah legenda itu benar atau tidak, saya menginginkan energi ungu ini. Bisakah Anda membantu saya? Jika saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil ki ungu ini, apakah Anda percaya padaku? Lu Chen berbalik, memandang Linghua, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Linghua menatap Lu Chen sejenak, lalu akhirnya menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Oke, aku percaya padamu. Itu bagus. Tetap patuh dan jangan bergerak. Nanti akan ada yang memperjuangkannya. Lu Chen berbalik lagi, melihat ke arah Ling Chang dan Song Man, dan berkata, keduanya adalah orang suci tulang giok, jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan pergi untuk merebut Ziki. Begitu mereka bergerak, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing dengan mereka. Mengapa kamu harus memikirkan tentang ki ungu itu? Apakah mereka akan merampok? Linghua bertanya. Tentu saja, otak setiap orang tidak bodoh. Jika Anda tahu cara meraihnya, orang lain juga akan mengetahuinya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, mari kita tetap makan melon sebagai penonton, saksikan keseruannya, dan lihat apakah mereka bisa meraih energi ungu. Lihat, apakah ada yang namanya menambahkan energi ungu ke tubuh. Ling Chang berbalik dan menatap Lu Chen juga, menatap mata Lu Chen. Lu Chen, apa yang kamu pikirkan? Ling Chang tiba-tiba bertanya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang aku pikirkan? Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Apakah kamu memainkan ide Ziki? Ling Chang bertanya lagi. Saya tidak berani melawan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tapi berkata begitu. Kamu pintar. Ling Chang menghela nafas lega, dan sedikit mempercayai kata-kata Lu Chen. Sebab, dalam perjalanannya, Lu Chen terus bersaing dengannya, bahkan mencari kesempatan untuk menggodanya hingga membuatnya setengah mati. Menurutnya, orang dengan kepribadian seperti ini umumnya tidak terlalu berbahaya. Jika Lu Chen ingin menyampaikan ide Ziki, dia mungkin akan mengatakannya secara langsung, atau bahkan bertarung secara terbuka dengannya. Namun, asal-muasal ki ungu ini tidak diketahui, dan saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkannya. Lu Chen sebenarnya membujuk seperti ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak bertengkar, dan kamu tidak peduli dengan urusanku. Ling Chang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tidak mau mendengarkan nasihat Lu Chen. Ziki akan segera datang, mari kita lihat siapa orang yang tepat, dia akan ditangkap oleh Ziki. Itu pasti aku, akhir-akhir ini aku mendapat keberuntungan yang luar biasa. Kentut, keberuntunganku bagus, setiap aku bermain kartu, aku menang, jika Ziki tidak mencariku, siapa yang bisa aku cari? Udara ungu terbang semakin dekat, dan dia menjadi semakin ribut. Tak terhitung orang bergembira, semua tak sabar menunggu udara ungu turun. Tapi saat ini, sosok Ling Chang dan Song Man bergerak bersama dan naik ke langit. Ling Chang melangkah ke dalam kehampaan, dan secepat kilat, dia langsung pergi untuk menemui Ziki. Namun Song Man tidak mengikuti Ling Chang, melainkan berdiri di atas kapal raksasa itu untuk mencegah siapapun keluar untuk mengambil energi ungu dari Ling Chang, terutama Lu Chen. Namun menurut pendapatnya, di seluruh kapal raksasa itu, kecuali Lu Chen, tidak ada orang lain yang bisa mengancam Ling Chang. Oh, apa yang akan dilakukan oleh orang bijak tulang giok itu? Petik 2, masih menjadi pertanyaan, tentu saja saya tidak mau menunggu, tetapi berinisiatif untuk menjemput Ziki. Energi ungu ditambahkan ke dalam tubuh,
ditunjuk oleh jalan surga, berinisiatif untuk mengambilnya, bisakah kamu mengambilnya? Petik 2. Itu tidak jelas, mungkin ada peluang. Saat kerumunan di atas D melihat Ling Chang terbang keluar, mereka semua terkejut sejenak, dan kemudian mulai berbicara dengan liar. Saat ini, Kapten bergegas keluar dari kokpit, memimpin sekelompok pelaut ke geladak, dan berteriak dengan liar, bahaya. Namun, Kapten datang terlambat, Ling Chang sudah terbang terlalu jauh, dan bertabrakan dengan ungu. Ki ungu datang dari timur dan turun ke arahku. Ditutupi oleh udara ungu itu, Ling Chang tidak bisa menahan kegembiraannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, tawanya berhenti tiba-tiba, dan senyumannya langsung membeku, digantikan oleh kepanikan. Di bawah aura ungu, di laut terlarang, aura binatang yang menakutkan meledak dari laut dan langsung menuju ke langit. Inilah nafas binatang laut. Selain udara ungu, ada juga binatang laut di laut terlarang. Ledakan. Gelombang dahsyat tiba-tiba meledak di laut ungu. Seekor gurita menerobos laut, membubung ke langit, dan langsung menghantam Ling Chang. Gurita memiliki peringkat yang sangat tinggi, dengan tingkat evolusi yang tinggi pada peringkat ke-11, yang setara dengan orang suci tulang giok. Gurita adalah binatang laut yang kuat. 8 tentakelnya seperti 8 lengan dan 8 tangan. Ia dapat menyerang dari 8 arah berbeda pada saat yang sama, yang jauh lebih kuat daripada Jade Bonsein. Sialan, Ki ungu ini dibawa oleh binatang laut ini, itu bukan Ki Kaisar yang agung. Ling Chang akhirnya mengetahui bahwa dia telah ditipu, dan menyesal tidak mendengarkan nasihat Lu Chen, dan dengan paksa datang ke sini untuk mengambil energi ungu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh binatang laut. Pangkat gurita ini sangat tinggi, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tapi tentakel gurita yang besar telah menyerang, dan Ling Chang tidak punya waktu untuk mundur ke kapal raksasa itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menghunus pedangnya, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Merusak, Ling Chang menggunakan keterampilan tempurnya, mengayunkan pedangnya ke bawah, dan menebas tepat pada tentakel itu. Ledakan, suara keras yang mengerikan mengguncang langit. Ling Chang tidak memotong tentakelnya, tetapi dikirim terbang ratusan mil oleh tentakel tersebut, dan jatuh ke kapal raksasa itu. Kakak senior Ling Chang, sosok Songman melintas, dan dia berada di samping Ling Chang dalam sekejap, dan dengan cepat membantu Ling Chang berdiri. Batuk, batuk, batuk. Ling Chang batuk beberapa kali, memuntahkan darah, dan buru-buru mengeluarkan ramuan dan menelannya, yang menekan luka dalam. Gurita itu datang, aktifkan pertahanan panah energi di kapal, jangan biarkan ia menyerang kapal raksasa itu, jika tidak semua orang akan habis. Melihat pangkat gurita yang begitu tinggi, sang kapten langsung berteriak panik. Kapten, udara ungu itu dibawa oleh binatang laut, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ling Chang bertanya dengan marah. Udara ungu itu pertanda binatang laut akan menyerang. Tapi situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Hanya binatang laut khusus yang memiliki udara ungu sebelum menyerang. Sebenarnya, saya sudah berlayar selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Dikatakan bahwa sebelum kemunculan gurita yang sangat istimewa, akan ada semburan udara ungu. Saat aku ingat, kamu sudah keluar, apa yang bisa aku lakukan? Untungnya, Anda adalah orang suci tulang giok. Jika orang suci tingkat rendah keluar, saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Kapten sangat tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengatakan demikian. Gurita yang sangat istimewa. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Lu Chen menepuk-nepuk kepalanya dan teringat, pantas saja aku terlihat familiar dengan udara ungu itu, ternyata dibawa oleh gurita ini, dan gurita ini agak familiar, aku pernah melihatnya sebelumnya. Awalnya, saat kembali dari mencarter pesawat luar angkasa di benua tengah, ia melihat seekor gurita menyerang kapal feri di laut terlarang, bahkan menenggelamkan seluruh kapal besi hitam raksasa tersebut. Saat itu juga terdapat banyak energi ungu di sekitar gurita. Namun, mungkinkah Ki ungu itu sedikit familiar sebelumnya, dan pada awalnya mengira itu adalah Ki ungu Kaisar. Pada saat ini, orang suci yang bertanggung jawab atas kapal raksasa itu keluar, tetapi sayangnya dia adalah orang suci dengan tato tulang, dan kekuatannya jauh dari kekuatan gurita. Laut terlarang sangat berbahaya, mengapa kamu membawa orang suci bertato tulang untuk mengawal perahu? Ling Chang melirik orang suci bertato tulang itu, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Binatang laut umumnya tidak memiliki serangan tingkat ke-11. Di masa lalu,
Kami hanyalah orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan untuk memimpin. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, binatang laut tingkat ke-11 kadang-kadang muncul, tetapi mereka hanya berevolusi rendah, jadi lebih dari cukup untuk memiliki orang suci berlumuran tulang yang bertanggung jawab. Bahkan jika binatang laut dengan tingkat evolusi peringkat ke-11 datang, orang suci dengan coretan tulang dan panah energi di kapal sudah cukup untuk menghadapinya. Tetapi kedatangan gurita dengan tingkat evolusi tinggi tingkat ke-11 relatif jarang. Kapten melirik keluar, hanya untuk melihat 8 mata gurita yang menatapnya, yang membuatnya bergidik. Kalian berdua orang bijak tulang giok, untungnya, kalian ada di sini hari ini, jadi kalian bisa membunuh gurita itu, jika tidak, kapal raksasa ini akan tamat, dan semua orang juga akan tamat. Binatang itu bukanlah binatang laut biasa. Hal ini cukup kuat, aku tidak bisa mengatasinya sendirian. Kondisi Ling Chang membaik, dia segera mengangkat pedangnya, dan terbang di udara. Songman, ikut aku, ayo bunuh binatang itu bersama-sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Songman juga menghunus pedang panjangnya, melayang ke udara, berdampingan dengan Ling Chang, dan langsung menuju gurita di luar. Bajingan, tidak baik bagimu keluar hari ini. Jika kamu bertemu kami berdua, kamu harus dengan patuh memimpin lehermu dan dibunuh. Dengan tanaman merambat pinus bergandengan tangan, Ling Chang penuh percaya diri, berteriak, membuka penglihatannya, dan mengangkat pedangnya untuk menebas gurita itu. Baiklah, selesai, dua orang bijak tulang giok, alamnya cukup tinggi, energinya cukup, aku memakanmu, kamu dapat mempercepat evolusi. Tiba-tiba, gurita itu tertawa aneh dan menghembuskan aroma, yang mengejutkan semua orang dengan bisa mengucapkan kata-kata manusia. Seperti yang kita semua tahu, binatang buas memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa manusia hanya setelah mereka berevolusi menjadi raja binatang buas. Di bawah Beastmaster, tidak ada yang bisa berbicara. Tentu saja, monster spesial seperti King Lin Jiao memiliki bakat untuk berevolusi menjadi naga, dan bakatnya sendiri sangat kuat, karena itu, ketika King Lin Jiao berevolusi dari ular piton menjadi Jiao,